Apakah kehidupan merupakan sebuah garis yang diawali oleh kelahiran sebuah entitas menuju titik akhir kehidupan, yaitu kematian yang sudah direncanakan oleh Tuhan? Atau merupakan sesuatu hal yang misterius dan tiada satupun orang yang mengetahuinya, bahkan Tuhan itu sendiri? Pengertian mengenai Lauh Mahfuz sendiri adalah sebuah kitab yang berisi catatan takdir setiap makhluk, termasuk manusia. Jika semua catatan takdir setiap makhluk memang sudah tertulis di kitab tersebut, lantas untuk apa kita hidup? Untuk apa adanya eksistensi dari surga dan neraka? Disclaimer, video ini sama sekali tidak bertujuan untuk menggoyahkan iman seseorang, melainkan hanya untuk menemukan kebenaran atau jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam benak pikiran saya sendiri. Saya mengibaratkan diri saya sendiri sebagai seorang pelaut yang sedang terombang-ambing di tengah luasnya permukaan samudra dan berusaha mencari tempat untuk disinggahi. Perumpamaan laut sebagai perjalanan dan tempat atau mungkin pulau adalah titik di mana kebenaran sendiri itu berada. Maka dari itu, pernyataan saya sebelumnya lah yang menjadi fondasi saya dalam video ini. Video ini tercipta berdasarkan keingintahuan saya tentang keraguan yang eksistensinya tidak bisa tertepis di dalam kepala saya, dan bukan untuk mengoposisi atau menyudutkan suatu pihak manapun. Melalui pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang mungkin akan terdengar unik atau aneh, tapi mempunyai andil dalam memaksa logika kita untuk bekerja. Merujuk kembali kepada pertanyaan saya di babak pembuka, apa kegunaan Lauh Mahfuz dapat diintegrasikan pada takdir atau nasib suatu makhluk hidup? Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi seperti, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya. Apakah pertanyaan tersebut dapat divalidasi kebenarannya? Jika jawabannya iya, lantas apakah isi kitab yang merepresentasikan keseluruhan kisah kehidupan makhluk hidup itu dapat berubah-ubah suatu waktu? Dan jika iya, apa kegunaan absolut dari kitab tersebut? Kita sebagai manusia seringkali selalu bertanya-tanya terkait pertanyaan yang memutar otak kita, yang menempatkan kita pada perjalanan menuju kebenaran yang tak kunjung sampai pada babak final. Terlepas dari pengkategorian ilmu apa yang membahterakan pertanyaan tersebut, mau itu ilmu sains, agama, filsafat, dan berbagai macam ilmu lainnya. Terkadang perdebatan itu ditujukan bukan untuk menyelami jurang dari pencarian kebenaran, melainkan hanya untuk memenangkan salah satu pihak ataupun individu melalui argumen yang selalu dapat dipertanyakan kebenarannya. Kita semua tahu, adanya eksistensi dari surga dan neraka adalah merupakan bentuk representasi dari imbalan yang seseorang dapat atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Mereka-mereka yang kehidupannya dipenuhi akan kebaikan dan ketakwaan akan mendapat ganjaran, yaitu masuk surga. Begitu juga sebaliknya, mereka yang kehidupannya dipenuhi akan kejahatan, kemunafikan, dan dosa-dosa akan masuk neraka. Melansir dari Wikipedia, Lauh Mahfuz atau Lauhul Mahfuz adalah kitab tempat Allah menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta. Lauhul Mahfuz disebut di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Lauhul Mahfuz muncul dalam Al-Quran langsung di surah Al-Buruj yang menghubungkannya dengan Al-Quran itu sendiri. Hal ini juga muncul dalam ayat-ayat lain secara tidak langsung dengan ungkapan seperti quote-on-quote kitab, quote-on-quote imam yang jelas, dan quote-on-quote ibu dari kitab. Ada kebosanan lain yang ditafsirkan menurut keyakinannya. Nama lain dari Lauhul Mahfuz berdasarkan Al-Quran, beberapa diantaranya adalah Induk Kitab atau Ummu Al-Kitab, Kitab yang terpelihara atau Kitabi Maknun, Kitab yang nyata atau Kitabi Mubin. Menurut syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauh Mahfuz, dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah Nabi dan Rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul, tentang penciptaan alam semesta, dan lain-lain. Sekalipun jika kita tidak melihat segala sesuatu, semua itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Wujud Lauh Mahfuz yang diyakini oleh para sahabat adalah sebidang papan atau tulang yang biasa ditulisi. Papan dan tulang itu hanya disebut lauh jika sudah ditulisi. Kalau quote-on-quote tertulis dimaknai sebagai quote-on-quote terprogram, dan quote-on-quote kitab Lauhul Mahfuz dimaknai sebagai quote-on-quote server Lauhul Mahfuz. Maka pendekatan pemahaman Lauhul Mahfuz dengan pendekatan pemahaman teknologi informasi lebih mudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Lauh Mahfuz akan kekal selamanya karena ia termasuk makhluk yang abadi. Selain Lauh Mahfuz, makhluk abadi ada arsy, surga, neraka, dan lain-lain. Allah telah menjadikan Lauhul Mahfuz ini sebagai tempat untuk menyimpan segala rahasia di langit dan bumi. Jin dari golongan setan akan berusaha untuk mencuri segala rahasia yang tertulis
di dalamnya untuk menipu manusia. Di samping itu, mereka juga memiliki tujuan untuk memainkan akidah manusia. Oleh sebab itu, Allah melarang manusia untuk mengetahui ramalan nasib, karena peramal itu dibantu oleh jin dan jin itu akan membisikkan hasil curian itu ke dalam hati peramal. Jika ada setan yang berusaha mencuri berita, maka malaikat penjaga Lauhul Mahfuz akan melemparkan bintang ke arah pencuri berita tersebut. Pelemparan ini yang kadang-kadang kita lihat dengan adanya bintang jatuh atau meteor. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 16-18. Tidak banyak diketahui tentang Lauhul Mahfuz, dan para ulama jarang menjabarkannya dengan detail, karena ia adalah urusan alam gaib atau rahasia Allah. Dalam Al-Quran pun, Lauhul Mahfuz disebut secara sepintas saja, tanpa penjelasan lebih lanjut. Sebagai contohnya, dalam satu peristiwa yang amat bersejarah, ahli tafsir menyatakan Lauhul Mahfuz disebut berkaitan dengan nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, secara sekaligus yang terjadi dalam bulan Ramadan. Di titik ini, kita akan mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan terkait Lauhul Mahfuz. Ada sebagian pertanyaan yang baru saja sudah menemukan titik terangnya, seperti apakah setiap perbuatan tercela dan perbuatan terpuji makhluk hidup yang didasarkan pada moralitas yang berlaku di masyarakat dan di agama itu sendiri sudah tertulis melalui kitab tersebut? Apakah kegunaan Lauhul Mahfuz dapat diintegrasikan pada takdir atau nasib suatu makhluk hidup? Dan di titik ini juga kita akan beralih ke sebagian pertanyaan yang belum juga mendapatkan titik terangnya terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa divalidasi? Jika iya, lantas apakah isi kitab yang merepresentasikan keseluruhan kehidupan makhluk hidup itu dapat berubah-ubah suatu waktu? Apakah kehidupan merupakan sebuah garis yang diawali oleh kelahiran sebuah entitas menuju titik akhir kehidupan, yaitu kematian yang sudah direncanakan oleh Tuhan? Atau merupakan sesuatu hal yang misterius dan tiada satupun orang yang mengetahuinya, bahkan Tuhan itu sendiri? Jika semua catatan takdir setiap makhluk memang sudah tertulis di kitab tersebut, lantas untuk apa kita hidup? Untuk apa adanya eksistensi dari surga dan neraka? Rangkuman akan pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang menurut saya masih tetap berdiri tegak di luar lingkaran ketidaktahuan di dalam kepala saya. Semuanya telah mencerminkan bahwa betapa kitab Lauhul Mahfuz masih belum bisa tertepis dari dalam ruangan yang tidak kita ketahui. Meskipun ada sebagian jawaban yang sudah bisa kita akses melalui pintu menuju kepastian jawaban tersebut, tetapi masih ada beberapa pintu menuju kepastian atau kebenaran dari jawaban yang masih terkunci. Dan tugas kitalah sebagai individu untuk mencari kunci dengan tujuan membuka pintu menuju kebenaran tersebut. Kita akan mengulas kembali terkait pertanyaan pertama yang tadi sudah saya sebutkan. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat divalidasi? Jika iya, lantas apakah isi kitab yang merepresentasikan keseluruhan kisah kehidupan makhluk hidup itu dapat berubah-ubah suatu waktu? Apakah pertanyaan dan pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan jin dari golongan setan yang berusaha untuk mencuri segala rahasia yang tertulis di dalamnya untuk menipu manusia? Saya baru saja mengisi ruang kekosongan atas salah satu pertanyaan yang baru saja saya jabarkan ketika saya sedang berselancar di internet, tepatnya di situs yang bernama quora.com, dan itu cukup melebarkan pandangan saya akan ilmu pengetahuan. Jabaran atas pertanyaannya sebenarnya agak sedikit berbeda dari pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya, namun memiliki poin yang tidak jauh berbeda. Pertanyaan itu berbunyi, quote on quote, jika takdir neraka atau surga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, lantas apakah mizan cuma formalitas belaka? Lalu dijawab dengan perjabaran seperti quote on quote, tulisan Lauhul Mahfuz atau qadar itu baru di pengetahuan Allah dan bukan bukti dari perbuatan makhluk. Sedangkan seseorang tidak bisa dihakimi berdasar pengetahuan, harus berdasar bukti. Misal saya seorang guru punya dua murid, yang satu pintar, rajin belajar dan mengerjakan tugas, sedangkan yang satunya bodoh, main melulu, gak pernah bikin tugas. Bolehkah saya langsung memberikan nilai rapor tanpa tes atau ujian? Tidak adil kan? Tetap saja saya harus memberikan ujian pada mereka, lisan atau tulisan atau praktik. Berdasarkan jawaban mereka barulah saya bisa memberikan nilai. Jawaban mereka baik tertulis atau lisan adalah bukti kemampuan mereka, sedangkan pengetahuan saya atas mereka bukan bukti. Begitu juga amal manusia adalah bukti kebaikan atau keburukan mereka, sedangkan takdir itu bukan bukti. Ini juga bukti keadilan Allah, yaitu memberikan pahala atau hukuman berdasarkan amal bukan berdasar takdir. Allahu a'lam.
probabilitas jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memenuhi hasrat saya tidak dapat dikatakan terpenuhi, karena belum seutuhnya menjawab keseluruhan keraguan saya terhadap Lauh Mahfuz. Namun setidaknya penggunaan analogi secara eksplisit dalam memenuhi ruang keraguan di kepala saya mungkin bisa diaplikasikan untuk memberi akses ke dalam perjalanan menjumpai titik terang dari pertanyaan saya yang lain. Akar yang dapat ditarik dari akumulasi permasalahan yang direpresentasikan oleh pertanyaan-pertanyaan di atas, terlepas dari intensitas kesulitan pertanyaan tersebut untuk dijawab, adalah selalu ada ruang yang tersembunyi menuju ruang kebenaran tersebut. Mau itu dalam sebuah bentuk analogi, metafora, atau bahkan berdasarkan fakta-fakta yang tertulis yang sudah ada. Jika ada ruang dari lika-liku labirin yang belum terjamah mengenai Lauh Mahfuz, mungkin ruangan itu memang